Hello, good morning students of grade 4B. Halo, selamat pagi anak-anak siswa kelas 4B. Today we back to social study. Hari ini kita kembali belajar pelajaran IPS ya. But before I would like to ask you, sebelum itu Bapak mau tanya, what's up all of you? Apa kabar anak-anak semua? I hope all of you are fine and healthy. Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Today I just want to continue to explain the material ya that you all have written down last week. Jadi hari ini Bapak ingin menjelaskan materi yang minggu lalu anak-anak telah catat atau tulis ya. So listen carefully, dengarkan baik-baik and understand my explanation, dan pahami penjelasan Pak Denny ya. Muatan pelajaran hari ini IPS kelas 4B tahap 3 pertemuan kedua tema 1. Maaf ya, ini ada di tema 6 dan tema 9 ya. KD 3.1 materinya karakteristik ruang ya. Tujuan pembelajaran, dengan menyimak video ini siswa dapat memahami pengertian karakteristik ruang, ciri karakteristik ruang, wilayah pegunungan dan dataran rendah. Oke, we continue, kita lanjut ya. Oke, apa sih karakteristik ruang itu ya? Jadi karakteristik ruang itu adalah, pertama kita ke karakteristik dulu. Jadi karakteristik itu adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri itu sesuatu yang bisa kita amati ya, menonjol, sesuatu yang menonjol kalau kita amati ya. Lalu ruang itu tempat di mana kita hidup, atau tempat di mana manusia hidup. Manusia hidup kan di bumi ya. Oke. Jadi ruang memiliki karakteristik atau ciri masing-masing ya. Ruang itu memiliki karakteristik atau ciri masing-masing. Ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat hidup manusia. Nah, tadi Bapak katakan ya, tempat kita hidup ini disebut ruang, bukan ruang angkasa ya. Ruang angkasa itu sana di planet apa itu ya, di luar planet sana ya. Ya, kita bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Wah, di atas permukaan bumi ya. Tinggal di angkasa dong ya. Oke, ruang meliputi ya daratan, lautan, dan udara. Tapi selama ini belum ada manusia yang tinggal di udara ya, baru tinggal di daratan. Di laut pun jarang-jarang ya. Hanya ada hiu di sana kan. Oke, kita lanjut. Karakteristik ruang adalah ciri yang menonjol dari suatu daratan, lautan, dan udara. Perbedaan karakteristik ruang mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi penduduk yang menempati ruang tersebut. Aktivitas itu sama dengan kegiatan ya. Sosial berhubungan dengan manusia ya. Ekonomi itu ada yang namanya ini ekonomi seperti kegiatan-kegiatan perdagangan ya, bekerja, itu ekonomi ya. Penduduk itu masyarakat. Oke, kita lanjut ke karakteristik ruang daerah pegunungan. Oke, karakteristik ruang di daerah pegunungan ya, kita tahu pegunungan itu daerah yang lebih tinggi ya. Kalau kita ini sekolah kita Tursina atau tempat kita tinggal ini, kita di dataran rendah ya, bukan di daerah pegunungan. Masa sekolah di gunung ya kan? Di atas Gunung Poteng mana ada sekolah ya? Oke. Pegunungan adalah wilayah yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung ya. Memiliki suhu udara yang lebih sejuk. Betul nih, karena di sana banyak pohon dan angin tuh lebih bagaimana ya anginnya ya? Lebih begitulah kira-kiranya ya. Sangat baik untuk menanam buah-buahan ya. Daerah pegunungan baik untuk buah-buahan seperti buah durian, buah nangka, buah rambutan, buah langsat ya. Dan juga cocok untuk kegiatan peternakan. Oke. Tapi maksudnya ini beternak ini bukan di atas gunung ya. Atau bukan di dalam gua juga ya. Maksudnya daerah pegunungan yang ada datarannya ya. Oke. Pegunungan biasa digunakan sebagai tempat wisata ya. Sebenarnya masih banyak
manfaat pegunungan itu ya. Cuma Bapak sebutkan sebagai tempat wisata saja yang paling umum ya. Nah, pekerjaan orang-orang yang tinggal di pegunungan adalah kebanyakan petani sayuran ya, peternak dan pekebun. Oke, semua tahu ya petani sayuran seperti apa. Peternak itu orang yang memelihara hewan-hewan ya, itu namanya peternak. Dan pekebun, pekebun itu orang yang Oke. Penduduk di daerah pegunungan cenderung memakai pakaian yang tebal ya. Ya karena kalau di pegunungan itu lebih dingin ya, harus pakaiannya kalau tidur malam hari, terutama malam hari harus pakai pakaian yang tebal. Jangan sampai tidak punya pakaian ya. Nanti habis kena gigit nyamuk dan masuk angin ya. Oke, kita lanjut. Karakteristik ruang di daerah dataran rendah ya. Oke. Dataran rendah itu memiliki hamparan tanah yang luas dan relatif datar ya. Ya, kita yang tinggal ini, daerah kita tinggal ini ya, sekolah, rumah-rumah kalian itu semua di dataran rendah ya. Suhunya lebih panas, cocok untuk lahan pemukiman. Nah, kan lahan pemukiman itu artinya lahan tempat tinggal ya. Industri dan perkantoran. Industri itu perusahaan. Perkantoran yaitu kantor-kantor ya. Oke, kita bisa lihat nih ya. Di Singkawang ini banyak pemukiman penduduk, industri juga ada, tapi industri rumahan ya yang masih kecil-kecil, dan banyak kantor juga, kantor wali kota, kantor bupati, kantor BPJS dan lain-lain ya, serta sebagai tempat pusat pemerintahan. Nah itu tadi ya, pusat pemerintahan kota Singkawang ada di dataran rendah. Kita tidak melihat apa namanya gedung itu ya, gedung wali kota itu di gunung tidak ada ya, tidak ada di Gunung Poteng, adanya di sana tuh di Alianyang, jalan di situ, sekitar situ ya. Oke, Jalan Firdaus tepatnya. Masyarakat bekerja sebagai karyawan pabrik. Nah, kalau di dataran rendah itu banyaknya bekerja sebagai karyawan pabrik. Kalau di Jakarta ya, karyawan swasta dan pegawai negeri sipil. Nah, sama di Singkawang juga ada karyawan swasta, ada pegawai negeri sipil, ada karyawan pabrik rumahan ya. Letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya bagi Indonesia itu nanti akan kita pelajari minggu depan ya anak-anak. Hari ini kita cukup membahas tentang karakteristik ruang saja ya. Oke, atas perhatian anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.